Wih, lagi di mana, Bos? Investasi. Di video ini gue mau ngomongin investasi. Gini ya, jangan nunggu tajir baru berinvestasi, itu kuncinya. Investasi itu penting banget deh. Di video ini gue mau nerangin sama lo kenapa lo mesti butuh investasi, dan investasi apa sih yang cocok buat orang-orang kayak lo nih, bos-bos gue semua. Tonton terus video gue sampai habis. Halo bos, gue Ricky Konrad. Hari ini gue lagi di jalan-jalan. Gue lagi mau ngomongin tentang investasi. Buat gue, investasi itu seperti bikin habit baru, kebiasaan bos. Ini bukan soal penting atau nggak penting, kapan atau kapan, tapi ini soal kewajiban, ini soal kebiasaan. Dikala lu sekarang uangnya masih segini-gini aja, lu tetap harus butuh investasi. Karena apa? Karena kalau lu nanti ketika uang lu udah dapat banyak, nih apalagi sebagai seorang entrepreneur, kadang-kadang lu ya tiba-tiba rezeki lu lagi nomplok, lu dapat duit 100 juta. Terus karena lu belum terbiasa untuk berinvestasi, menyisihkan uang lu untuk berinvestasi, maka yang ada uang lu 100 juta itu sebentar habis bos. Lu jalan-jalan lah ke mall, lu belilah barang-barang buat gaya-gayaan, gengsi, biar kata dikenal orang bahwa gua adalah pengusaha sukses. Jangan gitu bos. Kalau pengusaha yang benar adalah dia tetap menyisihkan, mampu menyisihkan uangnya untuk berinvestasi. Untuk awal mungkin lu bisa bikin 10% dari jumlah penghasilan, tapi lama-kelamaan kalau bisa 50%. Ingat bos, berinvestasi itu adalah kebiasaan. Semakin banyak, semakin bagus. So, dalam video ini gue akan menjabarkan apa sih pilihan-pilihan investasi yang menurut gue bisa lo jalankan. Nonton terus video gue sampai habis. 1. Emas. Itu dong lo emas. Emas tuh memang kemarin ini lagi kita pandemi, dia sempat naik drastis bos. Ini investasi yang sifatnya menabung. Jadi lo bukan langsung dapat uang gede ya, enggak. Tapi lo cuma sisihkan, lo tabung, ya udahlah, lo beli logam mulia. Memang ada penurunan sedikit sekarang, tetapi cenderung pengalaman gue sebagai yang suka berinvestasi emas itu dari dulu sampai sekarang, dan gue rasa sampai selamanya, namanya logam mulia itu sangat gue rekomendasikan. So, nomor 1 pilihannya adalah emas. Bisa lo beli emas gelang buat sambil lo pakai, sambil gaya, sambil investasi, boleh. Tapi boleh juga lo beli yang logam mulia itu batangan, emas batangan. Nah, lo cari, lo beli itu sekarang malah bisa lo beli online tuh, dari Topet, dari Gojek, kayaknya juga bisa ya, Gojek dan macam-macam. Tapi nomor 1 buat gue adalah emas. 2. Deposito. Emang masuk investasi tuh bang? Masuk dong, deposito. Paling tidak kan kalau lu punya uang sebagian ya lu sisihkan lah ke deposito. Itu pasti untung kok, itu pasti untung. Jadi deposito itu lo taruh di bank, lo tanya, nanti ada aturan-aturan mainnya tuh sama dia. Ini juga bagus dilakukan, paling tidak untuk menyisihkan uang lo daripada habis ke hal-hal yang tidak berguna. 3. Saham atau reksadana. Yang gue maksud saham di sini, kalau gue adalah big fans di saham-saham yang long term ya. Saham-saham seperti blue chip, reksadana, ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi bukan yang daily main saham trading. Itu juga bisa termasuk kategori saham, main saham atau trading kita suka dengar. Tapi gue nggak big fans di situ. Titik. Pokoknya gue, tak apa lu ngomong, gue nggak suka di trading itu. Karena gue adalah entrepreneur, sebaiknya uang-uang itu gue taruh di bisnis gue, untuk muterin bisnis gue. Misalnya, naikin capacity produksi gue, nambah stok barang gue kalau gue pedagang, nambah karyawan gue supaya meningkatkan training karyawan gue, kompetensinya, itu gue. Tapi kalau ada lebih, pasti gue taruh di saham-saham yang sifatnya long term. Yang keempat adalah properti. Untuk properti ini, gue mau ngobrol-ngobrol sama yang namanya Pak Zaldi. Kita jalan naik sana ya. Lo tonton terus ya. Ini orang adalah praktisi yang sudah bergerak di industri properti mungkin 20 tahun lebih. Jadi lo dengerin sama gue bagaimana caranya berinvestasi di properti. Worth it apa enggak? Gue mau ke tempatnya Pak Zaldi dulu. Udah habis ngobrol sama Pak Zaldi. Sekarang mau gue diajak sama dia ke rumah contohnya naik mobil. Mobil apa namanya? Bugikar. Lo lihat nih. Kota Podomoro. Langsung ke rumah contohnya. Kita langsung ke rumah contohnya sekarang ya. Gimana? Baru kali ini naik ini. Wih, jalan. Jalan. Lu kalau mau investasi tuh begini, properti bos. Apalagi pas lu beli, katanya harganya 200 jutaan. Gila gak lu? Udah kejual 1.700 unit. Ini kalau lo beli sekarang masih masa begini nih, 2022 katanya jadinya, itu pasti naik sih, gua rasa sih harganya sih nantinya tuh ya. Ini
pas banget kalau lu misalnya investasi sekarang cuman 1,7 katanya cicilan. Ini lu coba, lu dengerin video ini coba ya. Kita lihat dulu rumahnya canggih. By the way, ini anak juga komen gini nih. Wih, ini rumahnya ya. Ini namanya, oh kan bos, jadi gue udah di Kota Podomoro Tenjo. Ini klaster Angsana tipe premium di rumahnya nih. Ya, di dalam udah nungguin kawan gua namanya Pak Zaldi. Dia itu asisten VP marketing dari Kota Podomoro. Gue mau nanya soal properti ini bagaimana. Wih, keren banget ini ya. Oh kan, ini yang kamar utama nih bos. Oke. Nah ini kayak seperti taman gitu ya. Ini kayak taman gitu bos. Nah di sini gua mau ngobrol-ngobrol nanti di situ sama Pak Zaldi tentang properti ini gimana nih Kota Podomoro. Nonton terus bos. Nah, gue sekarang udah bareng asisten Vice President Kota Podomoro. Beliau namanya Pak Zaldi. Siap. Siap Pak Zaldi. Datang Bang Riki di Kota Podomoro. Kota Podomoro. Yeah. Ini namanya di Kota Podomoro ya Pak ya? Betul. Sudah berapa tahun Pak di properti Pak? Saya di properti udah hampir 20 tahun Pak. Terutama di Agung Podomoronya udah 18 tahun. Iya. Memang udah orang properti ya, udah lahir pun di properti. Udah mendarah daging. Udah mendarah daging di properti. Gini Pak, saya mau tanya. Bahwa sekarang katanya investasi kan memang wajib ya. Buat seluruh anak muda mau dia duit, jangan nunggu kaya katanya investasi dari sejak sekarang. Betul. Nah, salah satu pilihan investasi adalah properti. Cuman katanya properti lagi turun. Properti masih menjanjikan nggak Pak? Nah, yang properti ini sebuah binatang yang unik nih di Indonesia. Yeah. Jadi properti ini akan terus naik, Bang Riki. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu kan jumlahnya kan sangat besar kan. Berapa juta jiwa ya? 270 terakhir. 270 juta jiwa. Sedangkan lahan kita kan sangat kecil. Ya, kecuali kalau kita bisa beli murah di luar negeri. Nah, kalau di dalam negeri ini artinya tanah kita terbatas. Prospek properti ke depan tuh akan selalu bagus kalau di Indonesia, kalau buat kami. Jadi salah dong gosip itu bahwa properti itu udah nggak akan. Kalau selama di Indonesia beda. Buktinya sekarang aja backlog properti itu setiap tahun itu selalu berkurang dalam jutaan. Orang di Indonesia ini kekurangan rumah dalam jumlah jutaan orang yang kurang rumah itu. Nah, jadi memang kita sebagai pebisnis properti, developer harus terus membangun, Bang Riki. Gitu. Kebutuhannya memang banyak sekali. Belum terpenuhi sampai Belum terpenuhi. Dan pemerintah juga mendukung untuk program pemenuhan backlog properti ini, perumahan untuk inilah terjangkau seperti itu, rumah terjangkau. Bahwa ada krisis sekarang kan pandemi, bahwa ada katanya bisnis susah, bahwa orang nggak mau, tapi properti tetap menjanjikan. Tetap menjanjikan, karena terbukti ya untuk proyek-proyek Agung Podomoro yang landed house ya itu justru mengalami kenaikan. Oke. Ya seperti proyek kita di Vimala tuh, ya yang jauh-jauh villa. Nah, Bang Riki kan udah ambil satu kan. Nah, itu luar biasa. Itu disewakan juga, itu menjadi prospek sekali. Memang. Airbnb itu laku sekali di sana, apalagi dijual lagi karena tanahnya berjauhan ya, kesehatannya ada seperti itu. Nah seperti ini juga. Saya pas kebetulan dipercayakan di Kota Podomoro. Nah itu juga ternyata rumah yang murah dan juga rumah yang sehat itu sangat diminati sekali. Khususnya untuk orang yang pertama beli rumah, para milenial, para investor yang pertama kali baru belajar investasi. Sekarang Podomoro punya namanya Kota Podomoro di Tenjo. Betul. Ya, itu ya. Betul. Nah,
Bang Riki? Itu gue dengar ada saya dengar bilang begini. Harganya 200 juta. 200 juta, Pak. Masih Betul, ada 200 juta ya. Iya. Buruk bangunan. 200 juta dan ini cukup viral. Ini sangat viral karena Iya, apa? iya. Dia sudah terjual katanya 1.700. Apa nggak tahu udah bertambah sekarang, Pak? Betul, hampir 1.800. Hampir 1.800, Iya, 200 juta perak. 200 juta. Udah bisa punya rumah tuh ya. Sudah bisa, Pak. Kenapa Sudah saya bisa. mesti beli, Pak? Nah, di kota Podomoro, Tenjo ini. Yang pertama sekali. Iya. Tenjo itu saya baru dengar di mana itu? Ya, ya. Jadi Tenjo itu lokasinya nggak jauh dari Serpong. Hanya 25 km Oke. dari Serpong. Nah, jadi kita merupakan kota satelit Serpong nanti. Oke. Kota modern baru dekat Serpong. Nah, nanti ada 3 akses nih, Bang Riki. Satu adalah naik kereta api. Kalau dari Serpong, naik kereta api KRL komuter ke Tenjo itu hanya sekitar 30 menit, 25 menit lah kira-kira, 25-30 menit. Sekitar 5 stasiun. Oke. Kalau dari Jakarta, KRL dari Palmerah sampai ke Tenjo itu sekitar 1 jam. Kalau dari Bintaro hanya 40 menit. Oke. Jadi ada direct langsung akses ke Kota Podomoro. Kota Podomoro Tenjo. Jadi karena stasiun, nah itu nanti turunnya di stasiun Tiga Raksa dan stasiun Tenjo. Nah, kita menyatu kawasan kita dengan stasiun Tiga Raksa. Lebih dekat ke Tiga Raksa ya? Ke Tiga Raksa, Oke. lebih dekat. Nanti tol ada? Nah, itu KRL. Nah, yang tolnya saat ini lagi dibangun tol Serpong Balaraja. Oke. Tol Serpong Balaraja itu nanti sekitar 15 menit ke Kota Podomoro dari Serpong, dari Ion Mall itu tuh. 15 menit. Tahu, Ion Mall. Ya, 15 menit. Tapi harga tanahnya udah jauh. Di Serpong parah, udah mahal. Udah 13 sampai 18 juta per meter. Oh ya? Kalau di Tenjo, Kota Podomoro Tenjo hanya 2 sampai 3 juta doang tanahnya per meter persegi. Iya. Nah, jadi emang spare untuk kenaikan investasinya masih sangat besar. Nah, planningnya sampai sejauh mana nih Kota Podomoro Tenjo, Pak? Sekarang saat ini sudah sampai di mana pembangunannya? Terus rencananya sampai bagaimana tuh, Pak? Cepet, Pak. Jadi karena emang penjualannya ini unpredictable juga ya, kita unexpected, jadi nggak terduga. Ternyata produk yang kita luncurkan di masa pandemi ini ternyata terserap luar biasa sama orang Maaf, Jakarta. Saya potong, Pak. Ini dikeluarkan, diluncurkan masa pandemi. Betul. Loh, Jadi emang ini saya juga bersama manajemen Agung Podomoro nih kita memberanikan diri. Kita munculkan di tahun 17 Agustus 2020. loh, itu Iya. pandemi lagi Pandemi seru-serunya lagi tuh. naik-naiknya itu. Kita luncurkan itu karena properti ini udah saking menurun kan. Benar. Nah, kita menjadi katalisator, kita menjadi pendorong. Karena kita positif juga, harga kita sesuaikan dengan target market masyarakat. 1.000 itu sih, Udah. itu gila loh. Jadi dalam 1.700 dalam waktu 6 bulan lah kira-kira, 5 bulan. 6 dan di bulan. masa pandemi yang masa katanya pandemi. pandemi Betul. ini berat sekali. Betul. Ya, jadi Pak, masa pandemi ini kita luncurkan rumah sehat. Dengan gaya hidup yang baru seperti itu. Rumah dengan konsep detached seperti ini. Jadi kalau Bang Riki belinya di rumah yang di Badan, ya itu terasa seperti beli rumah hook semuanya. Gitu. Karena ada sisa tanah di samping itu. Iya. Dan memang kita ini khusus rumah di Kota Podomoro, kita punya konsep namanya growing house. Oke. Nah, growing house yang pertama membuat harga rumah jadi murah. Ya. Karena rumahnya kecil, ya, harga bangunan kan juga sekarang mahal ya. Iya, material. Nah, tapi tanahnya gede. Iya. Tanahnya kita kan murah, hanya Iya. 2 jutaan. Iya. Nah, jadi rumah itu murah. Tapi kalau kita bikin 2 tingkat bisa 1 M. Iya, Tapi kan kita nggak mau. Tapi ke depannya, ya karena ini sertifikat HGB nanti bisa ditingkatkan jadi hak milik, ini nanti bisa ditingkatkan menjadi rumah 2 lantai. Iya. Nah, yang kedua, emang ini growing house ini rumah sehat, Pak. Jadi ada hijau seperti itu, ya, ada ruang-ruang terbuka seperti itu, ya. Dan terakhir, Pak, ya, ini sebagai investasi. Jadi rumah kita ini karena kita punya lahan yang besar, kita memungkinkan tadi membangun rumah, selain membangun rumah yang luxury, ya, yang mewah, yang megah,
tapi kita sebagai investasi tanah yang nantinya akan growing-nya juga akan sangat cepat. Seperti itu. Hanya 15 menit dari Serpong, tapi harganya 2 juta sama 18 itu sekitar 7 sampai 8 kalinya. Seperti itu. Jadi akan terus naik berkembang, pasti. Apalagi sekarang masih di tahap benar-benar awal ya Pak ya? Ya, memang tahap awal itu memang sebagai opportunity terbesar kita mendapatkan gain. Apalagi proyek ini kota mandiri, kota satelit. Wah, itu perkembangan infrastruktur, fasilitasnya itu sangat besar. Nah, itu yang membuat nanti harga itu gainnya naik. Jadi rencananya Kota Podomoro Tenjo ini nanti memang kota satelit Pak, di mana semua ada di situ ya? Betul, lengkap Pak. Mulai dari stasiun tadi itu. Iya. Itu mungkin menjadi ini kali ya, main infrastructure kita tuh. Project yang besar kita di stasiun Tiga Raksa ya, yang terintegrasi dengan namanya TOD Pak. Iya, iya. Transit Oriented Development. Nah, ini program pemerintah juga. Jadi dia menyatukan stasiun dengan pusat komersial di situ. Betul. Jadi lebih nyaman untuk kebutuhan orang. Kota modern masyarakat. gitu. Betul. Iya, iya. Kayak di Singapura kan, habis naik stasiun, turun stasiun di mall seperti itu kan. Nah, itu menggerakkan ekonomi gitu untuk meeting point di situ seperti itu. Nah, terus juga kita akan membangun clubhouse ya, rumah-rumah terjangkau ini ya. Ini juga kita siapkan clubhouse-nya. Oke. Karena Agung Podomoro kan biasa kita main di middle up ya. Karena kita sudah terbiasa main di middle up, kita juga akan menyediakan sarana-sarana yang sebenarnya ini sarana middle up sebenarnya. Cuman rumahnya terjangkau gitu. Iya. Nah, terus juga kita ada ini konsep green belt, Pak, Bang. Apa tuh? Konsep green belt pertama itu tuh kita taman yang lebar ya dan memanjang 2,5 kilo. Oke. Itu dari TOD sampai terus mengelilingi perumahan. Oke. Nah, jadi nanti kalau Bang Riki misalnya dari Jakarta nih, naik kereta, ya 40 menit sampai di Kota Podomoro jalan, nggak perlu jalan lewat jalan raya. Iya. Jadi tinggal lewat taman itu, Green Belt. Oh, Green Belt namanya. Green Belt itu, iya sekalian olahraga, hijau, naik sepeda kalau weekend kumpul keluarga. Dan kita nanti juga ada danau, kita ada mata air, kita akan bekerja sama juga membangun Masjid Agung, ya. Sarana-sarana ibadah umat lainnya ya, Kristiani, Buddha juga ada, rumah sakit, sekolahan, semua nanti lengkap di situ Pak. Oke. Bang Riki. Jadi ada yang proyeknya tadi, ada yang 200 jutaan, ya, ada yang 500 jutaan yang ini. 500 jutaan yang ini. Nah, serah terimanya nggak lama Bang Riki. Kapan ini? Cepet, tahun depan. Udah jadi itu? Udah jadi, ditinggalin? serah terima. Oh, serah terima. Serah terima, ya. akhir tahun depan, 2022. Ya, jadi harga kita sampai saat ini tuh sudah ada kenaikan, Bang Riki. Oh, cuman dari memang sejak Agustus, Pak? Dari sejak Agustus. Tapi memang kita memberikan kesempatan lah untuk yang pertama membeli, ya naiknya sedikit sekali lah, sedikit. Tapi kan harus terus naik supaya investasi ini worth it gitu loh. Perkembangan infrastruktur itu kan ini kan kita akan udah persiapan membangun jalan ya, jalan ini, TOD nanti Green Belt kita bangun semuanya. Lagi pula kita waktu membayar rumah unit ya, kita kan cicil nih. Berarti sebulan tuh kira-kira berapa? Sebulan ya sekitar 5 jutaan. Kalau untuk yang 200 juta. Yang 200 juta? Iya, 5 jutaan. 5 jutaan? 5 jutaan sebulan. Kalau pakai KPR, itu 1,6 juta sebulan. Waduh. Udah bisa rumah tuh ya? Iya. Udah bisa beli rumah udah tuh? Bisa beli pakai KPR tuh? Iya, itu ongkos kopi Bang Riki tuh. Sebulan. Menarik kan? Menarik investasi. Lagi pula kan nanti waktu kita investasi ya, ini nih hebatnya properti. Kita nggak usah taruh 200 juta langsung, dicicil. 1 juta, 1,17 misalnya kalau KPR ya. Prinsipnya dari gaji, walaupun kita karyawan ya, dari gaji kita sisihkan lah. Betul. Buat investasi. Betul. Jadi memang kalau Kota Podomoro udah berapa tadi? Agung Podomoro itu sudah 50 tahun. Jadi udah proven lah ya. Udah proven lah. Dia sudah paling mengerti membangun. Betul. Dia juga trusted. Betul.
apa yang dia katakan ya benar terjadi. Betul, gitu. Ada betul. banyak project-project, tinggal search, googling lu semua. Memang Agung Podomoro Land. Sekarang ini project yang ini Kota Podomoro Tenjo. Kota Podomoro Tenjo. Dan yang pasti memang yang paling penting itu adalah surat-suratnya. Legitimasinya, legalisasinya. Nah, itu kan kita sudah sertifikat nih. Sekitar 60% ini sudah clear and clean. Jadi mendingan buru-buru deh beli ya. Betul. Ini dari Agustus aja, dari Agustus sampai sekarang sudah 1.000, mau 1.800. Hampir 1.800. Hampir 1.800 unit. Nanti selalu bayangin tuh kalau terus lu tunda-tunda, yang ada lu pada datang udah nggak ada lagi bos barangnya. Udah nggak ada lagi rumahnya. Ini investasi loh. Kenapa dibilang investasi? Karena memang baru di fase awal sekali nih ya. Fase awal. Bukannya udah ada nih gitu loh, fase awal. Jadi kenaikannya tuh masih akan terus gitu loh. Kalau nanti kita beli, mungkin kita bisa nanti beli tahun depan. Bisa, udah tapi naik. Nggak rela. Nggak rela iya kan? Udah naik 50% atau bisa ya gue taunya ini dulu harganya 200 sekarang udah 350. Nah, udah bete udah nggak rela. Iya benar. So thank you waktunya Pak Zaldi. Sama-sama Bang Riki. Thank you. Sama-sama. Gila ini udah ditemenin ini. Nanti tadi kita udah jalan-jalan, gue mau lihat-lihat lagi ada daerah-daerah rumah di sini ya. So kalau lu pada pengen berinvestasi, pertama pesan gue jangan lu tunda investasi. Itu penting, jangan nunggu kaya. Lu langsung beli, klik di sini, telepon, dan langsung bicara sama Kota Podomoro Tenjo. Tempatnya bagus dan terpercaya. So, thank you udah nonton video gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan share ke seluruh penjuru dunia. Gue Ricky Konrad, dan temen gua Saldi Wiharja dari Kota Podomoro Tenjo. Thank you sudah nonton. Hubungi Kota Podomoro sekarang. Thank you, bos.